Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, pada sore hari ini kita lanjutkan pembelajaran tahsin kita, masih berkenaan tentang fasahatul lisan, yaitu memfasihkan lisan atau memperbaiki lisan, yaitu dengan latihan makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemarin minggu depan kita masuk al-jawf, dan hari ini kita bahas al-halqu. Al-halqu al-lughah, yakni yang dapat diartikan yaitu tenggorokan. Tenggorokan. Apa yang dimaksud tenggorokan? Secara lebih rinci, mencakup bagian dari pita suara, al-autarus sautiyah, tepatnya di sekitar jakun bagi laki-laki. Di sini dia bagi jakun laki-laki di sini. Kalau wanita tidak ada jakun, ya, tidak ada jakun. Sehingga keluar dari ketenggorokan yang paling luar, kemudian bagian akar lidah, jazarul lisan, kemudian bersentuhan dengan anak lidah, ya, itu yang dimaksud dengan al-halqu, tenggorokan. Jadi pita suara yang keluar dari, yang letaknya di tengah-tengah jakun bagi laki-laki, kemudian dia menyentuh dengan akar lidah, kemudian ufula, anak lidah. Kemudian pada tenggorokan ini terdapat 3 tempat. Jadi tenggorokan ini ada 3 tempat, ya santri ya. Yang 3 tempat ini ada huruf-hurufnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari rahimallahu berkata, "Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'inun ha'u, adnahu ghainun kha'uha wal qafu, aqsal lisani fawqu thumma al-kafu." Lihat, kata Al-Imam Ibnu Jazari, kemudian pada tenggorokan yang paling jauh, yaitu dari mulut, ya, artinya rongga tenggorokan ini, pangkal tenggorokan yang kita sebut apa namanya, aqsal halqa, yaitu ada huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Adapun di tengah yaitu ain dan ha. Ain dan ha. Dan adapun di luar yang paling dekat dari mulut adalah gha dan kha. Maka perhatikan huruf-huruf tersebut letaknya di 3 tempat, bagian bawah, tengah dan atas. Kita lanjutkan. Al-halqu yaitu yang kita lihat di sini ada 3 makhraj, aqsal halqi, wasatul halqi dan adnal halqi. Ya. Aqsal halqi, wastul halqi, adna halqi, ini ada 3 tempat. Coba lihat gambar aqsamul halqi. Bagian-bagian tenggorokan. Lihat bagian tenggorokan itu, yang pertama ada jazrul lisan, yang mana ia termasuk akar lidah, jazrul min taqatu adnal halqa, yang dia letaknya pengucapannya di bawah tenggorokan, ini jazrul lisan. Lisanul mizmar, ya, lihat di sini lidah bagian ufula, ya, min qatatu wasatil halqa, ini yang mana ini di tengah, yang di bawah adalah aqsal halqa, yaitu bagian pangkal. Lihat bagian tenggorokan itu. Kita lanjutkan. Pada bagian aqsal halqu ini terdapat ada tepatnya yaitu pangkal pita suara, bagian dari laring, keluar 2 huruf hamzah dan ha. Jadi kalau pita suara ini terdiri dari tulang rawan dan otot yang ditutup dengan lapisan mukosa. Ya, orang IPA yang tahu ini, ya, organ-organ tubuh. Kita di sini nanti mengucapkannya. Cara mengucapkan huruf hamzah adalah, lihat, dengar, dengan menggetarkan serta membuka pita suara saat berharokat. Berharokat, ya, apakah fathah, kasrah, dhammah. Dan dia menutup pita suara saat sukun. Kalau dia sukun hamzahnya, maka pita suara tertutup. Sedangkan contohnya begini, hamzah bergetar kalau dipegang. I u ba
Kalau disukunkan tertutup a, ba, ta, dan seterusnya. Adapun huruf h diucapkan dengan cara menyempitkan pita suara saat sukun dan membukanya saat berharokat sambil menghembuskan udara tanpa menggetarkannya. Ha, ha, bukan he, tapi ha, hi, hu, ya, ih, itu dia contohnya. Nah, lihat. Adapun wastul halqi yaitu pada tengah tenggorokan, yaitu yang letaknya di katup epiglotis, yaitu tengah tenggorokan. Yang epiglotis masih merupakan bagian dari laring yang berfungsi mengatur udara dan suara. Ya, jadi kalau mengucapkan huruf ini, ya, jadi suara ini keluar dari tengah. Ya. Lihat. Keluarnya di tengah, yang mana bagian belakang tulang rawan yang berada bagian belakang dan bagian lidah, serta terletak di bagian depan laring atau kotak suara. Dan maka kotak suara itu karena di dalamnya terdapat pita suara yang membuat dapat bersuara. Ya, hurufnya ada dua, yaitu ain dan ha. Huruf ain dan ha terjadi sebabkan tekanan katup epiglotis itu dengan perbedaan bahwa huruf ha diucapkan dengan lembut dan tidak menekan kena ha, tidak, tapi ha, ya, ha, kemudian udara yang dialirkan dari paru-paru, ha, hi, hu, ah, ih, itu contohnya, ya. Sedangkan huruf ain diucapkan dengan sedikit menekan sambil menggetarkan pita suara, ar, ai, au, ai, au, tidak lewat hidung, ya. Makanya di sini ain termasuk huruf tenggorokan, tidak boleh dari hidung, ya. Adapun yang terakhir adnal halqi, yaitu makhraj ini tepatnya merupakan persentuhan antara akar lidah, jazrul lisan dengan langit-langit lunak di sekitar upula, ya, di sini lak-lakan kalau tahu. Yang daging yang tergantung dan tersambung dengan langit-langit itulah namanya jazrul lisan. Ini hurufnya ada dua, yaitu ghain dan kha. Kha dan gha. Gha, kha, bedakan. Gha dan kha. Ya. Nah, coba lihat sini. Nah, ini hurufnya. Ya. Itu hurufnya. Baik, kita coba latihan, ya, latihan 3 bagian tenggorokan ini dengan masing-masing 2 huruf. Jadi semuanya hurufnya ada 6. Yang kita sebut huruf ini adalah huruf al-halqi. Huruf al-halqi ada 6. Sittata aqsam harful halqi. Ya, yang pertama huruf aqsal, wastul, dan adnal. Kita latihan dari aqsal. Dengarkan baik-baik, karena kita sedikit aja latihan, yang penting dilatih nanti cara mengucapkannya. Kita mulai dari aqsal halqi. Huruf hamzah a. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a, i, u, a, i, u, mu'minuna, ta'khudhu. Sekarang kita lanjutin huruf ha. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha, ih, aha, ihi, yastahzi'una, antal wahhab. Itu aqsal halqa. Sekarang kita lanjutkan wastul
halqa, yaitu tengah tenggorokan hurufnya ada dua, yaitu ha dan ain. Ha dulu. Ha hi hu bah حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا أح إح أح أحا إحي أحو نوحا قدحا dan lain-lain, ya. Kita lanjutkan huruf yang kedua, huruf ain. Ai'uba' an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ingat tengah ya, tidak boleh tidung. I' i'i تعلمون سيعلمون عليين. Yang terakhir yaitu adnal halqi. Kha khi khu bakh. Ada hamasnya kha, tebal, huruf ini tebal. خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا أخ إخ أخ أخا إخي أخو, ya. Nah, وقد خاب من دساها فأما من خاف, ya, والآخرة خير. Yang terakhir huruf ghain, tebal, tidak ada sekar gha, tidak, tapi gha. Ghaghiru bagh غن غن من المغن مغيغا غنغا. Tebal ya. Dan ada dalam Quran contohnya. Nanti kalian masing-masing huruf ini cari contohnya dalam Quran sebanyak 3 bagian tempat ini, 2 kalimat saja. Aqsal halqi 2 kalimat, wastul halqi 2 kalimat, adna halqi 2 kalimat. Ya, cukup sampai di sini dipelajari. Ingat pesan Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan tidaklah sama orang yang belajar tajwid maupun orang yang tidak belajar tajwid, melainkan illa riyadatum ri'in bifakkihi, kecuali dia melatih dirinya dengan rahangnya, dia melatih rahangnya setiap hari. Jadi makhraj ini dilatih, kalau tidak latihan tidak akan bisa, ya. Maka tidak ada bedanya antara wa baina tarkihi. Tidak ada orang yang belajar tajwid dan orang yang tidak belajar itu, kecuali yang membedakan adalah latihan dengan lisan dan rahangnya. Cukup sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.